Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di Serambi Sehat bareng saya Zaini Tafrihan. Kali ini saya masih ditemani oleh Dr. Oci. Halo. Dan Dr. Adib di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas sesuatu yang dulu pernah jadi kontroversi. Nah, apa itu vaksin di Indonesia? Kita bicara tentang perkembangan vaksin di Indonesia nih, Dr. Oci, Dr. Adib. Beberapa waktu yang lalu nih, ketika gelombang pertama, kontroversi vaksin itu cukup tinggi nih isunya di Indonesia. Apalagi vaksin AstraZeneca di gelombang pertama itu ada kontroversi nih gitu. Nah, kira-kira gimana nih dari Dr. Adib menjelaskan tentang kontroversi terkait AstraZeneca yang baru datang lagi nih gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara vaksin, ya, karena vaksin ini kan di dalam satu proses perkembangan, apalagi ini ada akselerasi terkait dengan masalah perkembangan vaksin, seperti halnya pada saat sebelum mulai ada Sinovac gitu. Masyarakat masih banyak yang belum memahami, dan jujur bagi kami pun di profesi kesehatan kita juga belum banyak memahami, karena ini ada ini virus baru. Karakter daripada virus pun juga kita belum tahu secara detail gitu. Tapi di dalam perkembangannya kita sudah mulai sedikit memahami terkait dengan masalah karakter virus. Kemudian terkait dengan vaksin juga. Nah, dasar yang harus kita pegang sebenarnya untuk kita bicara vaksin itu adalah masalah efficacy, safety. Nah, dua hal itu. Ditambah lagi memang kaitannya juga dengan kesucian dan kehalalan. Kalau ini karakter di Indonesia, gitu ya. Harus jelas nih. Itu kan tiga hal ini saya kira itu selalu menjawab pertanyaan gitu loh. Sehingga pada saat kemudian kita bicara di awal di sejarahnya di Sinovac yang kemudian dia dinyatakan efikasinya walaupun waktu itu masih sekitar 63% efektivitasnya gitu ya. Terus kemudian safety dia aman ya. Terus kemudian oleh MUI juga sudah ada fatwa untuk halal dan suci ya. Akhirnya itu menjadi satu dasar gitu loh. Artinya apa? Ada lembaga otoritas di sini di Indonesia namanya Badan POM yang berkaitan dengan efficacy safety. Dasar yang selalu dipakai oleh semua seperti Badan POM itu seperti FDA-nya kalau di Amerika atau di EMA di Eropa. Nah, mereka selalu memakai dasar tentunya adalah bagaimana proses di uji klinisnya. Bagaimana proses yang kemudian baik itu mulai fase-fase yang sudah dilewati dalam uji klinis. Nah, khusus memang untuk Sinovac mereka sudah dilakukan uji klinis juga di Indonesia gitu loh. Dan ini memang akhirnya bisa dikomparasikan dengan hasil yang ada di Turki sama di Brasil gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar. Nah, memang untuk AstraZeneca ya ini ada platform. Jadi kalau kita bicara virus itu ada macam-macam platformnya. Ada platform yang berbasis dari virus yang dimatikan ya. Sinovac itu adalah virus yang dimatikan gitu. AstraZeneca ini seperti halnya Pfizer, Moderna ini perkembangan terbaru. Jadi teknologi di dalam pengembangan vaksin itu berbeda. Ini dari vektor RNA, ya dari AstraZeneca ini. Sehingga ada hal-hal yang mungkin kemarin ya ada laporan-laporan terkait dengan kasus trombosis ya perdarahan tapi sekali lagi kemarin juga akhirnya kita selalu memakai referensinya ini dari luar karena kasus yang terjadi pun kasus di luar. Bahwa sudah ada pernyataan resmi dari EMA, dari WHO, dari International Society Thrombosis dan Hemostasis yang kemudian menyatakan di dalam satu kajian ilmiah terkait dengan masalah vaksin AstraZeneca ini, maka yang dikedepankan adalah kemanfaatannya. Karena efek sampingnya ini lebih minimal dibandingkan kemanfaatannya. Kalau kita memakai bahasa kita, manfaatnya jauh lebih besar daripada mudorotnya gitu. Nah, inilah yang kemudian akhirnya tetap bisa dipakai. Mereka tetap merekomendasikan. Ya, karena apa? Tidak ada yang saat ini yang bisa memproduksi sejumlah penduduk seluruh dunia. Di Indonesia pun kita harus paham, memang pemerintah, kenapa nggak satu saja Sinovac semua? Betul. Nah, kenapa? Sekali lagi karena produksinya tidak bisa. Kita sekarang 181 juta penduduk. Kemampuan dari Sinovac terbatas dan mereka pun juga tidak hanya untuk di Indonesia saja kan. Jadi ada negara-negara lain gitu loh. Jadi kenapa juga dari awal dulu kan sempat ada kontroversi, kok kita belum tahu efektivitas vaksin kita udah beli. Sudah beli aja. Betul. Kayak Ijon dulu ya. Padahal itu sebenarnya apa? Itu adalah secure dose. Yang dilakukan bukan hanya Indonesia, semua negara melakukan. Karena apa? Kalau tidak dilakukan dari awal atau pre-order atau secure dose dari awal, Indonesia nggak pernah akan dapat vaksin.
Jadi harus PO dulu. Memang harus PO di gitu. awal. Nah, cuman memang tetap di dalam perkembangannya kan sebelum dipakai oleh masyarakat tetap harus memperhatikan efficacy, safety. Dan juga yang kemarin sempat juga jadi kontroversi di AstraZeneca mengenai kehalalan dan kesuciannya juga. Nah, tapi sekali lagi kembali dasar dari fatwa. Jadi kalau MUI sudah menyatakan fatwanya untuk dibolehkan, saya kira itu sudah menjadi dasar gitu loh bagi kita. Jadi kontroversinya sebetulnya sudah melandai ini, karena sudah ada statement dari Majelis Ulama Indonesia ini boleh kok dipakai karena dalam kondisi darurat gitu, darurat kesehatan. Tapi pertanyaannya adalah ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita, yang sudah divaksin masih banyak yang kena kok. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi memang gini. Ini selalu juga menjadi diskusi kita. Dan sekali lagi, vaksin ini tidak kemudian akhirnya membentengin kita tidak akan terkena COVID. Itu tidak ada. Tapi vaksin ini akan melindungi diri kita sehingga kalaupun kita terkena, maka kita tidak dalam kondisi yang sakit berat. Ya. Artinya ini menjadi satu hal yang menurut saya perlu dipahami oleh masyarakat. Sehingga kenapa kita selalu sampaikan habis divaksin tetap protokol 5M. Nah, bukan berarti kemudian setelah divaksin bisa lea-lea, saya bisa pergian kemana-mana, kumpul-kumpul, makan-makan, nggak bisa seperti itu. Jadi tetap harus mematuhi protokol. Jadi divaksin itu bukan berarti mereka sudah terbebas dari COVID atau tidak akan terkena. Tapi adalah mengurangi risiko ketika kita terkena COVID, bahwa resikonya nggak terlalu besar-besar banget. Nah, cuman memang yang perlu menjadi satu kajian ini kita dorong untuk ada namanya surveillance sequencing genomic, karena berkaitan dengan mutasi pada virus ya. Kalau kita bicara tadi vaksin, ada vaksin ini berkaitan dengan efficacy, safety. Kemudian ada beberapa vaksin. Pertanyaannya dari masyarakat, kalau vaksin ini kira-kira dengan mutasi virus seperti apa? Nah, memang sampai sekarang mutasi virus itu lebih bersifat dia virulensinya lebih tinggi, jadi gampang sekali menular. Nah, klinisnya apakah dia itu memperberat? Memang belum ada data referensinya. Artinya kalau kena yang virus, mamanya sekarang yang dari India, apakah dia akan jauh lebih berat daripada yang sebelumnya? Itu belum ada. Tapi paling tidak lebih menular. Nah, tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dengan vaksin yang sudah sekarang dijalankan, ini efektif nggak untuk ini? Nah, itulah yang kemudian kita memang mendorong ya untuk penelitian ya, sequencing genomik ya. Ini di luar negeri juga sudah dilakukan, hingga kita punya dasar kalau umpamanya kasus di Indonesia ini dengan mutasi virus yang sudah ada, terus kemudian apakah dia dari vaksin, itu ada ini enggak korelasi antara vaksinasi dengan itu. Tadi bicara terkait efektivitas itu kan berarti bicara ini sudah diteliti sedemikian rupa gitu kan. Nah, kalau bicara tentang vaksin khususnya di Indonesia dulu nih, dokter. Perkembangan vaksin di Indonesia ini, kita bicara dari penelitiannya dulu. Penelitian vaksin di Indonesia ini terkait efektivitas vaksin yang digunakan itu sudah sejauh mana? Atau misalnya Indonesia bisa nih ngeluarin vaksin sendiri? Gitu. Bisa nggak? Ya, jadi memang itu yang di dalam perkembangannya kecepatan itu. Pertanyaannya kan selalu begini, kenapa kok kita pakai Cina? Karena Cina lebih kena duluan. Cina udah tahu virusnya, Cina udah matikan virusnya untuk kemudian disiapkan jadi vaksin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa? Nah, dari sisi untuk kemudian Sinovac, uji klinis fase 3-nya salah satunya kemarin juga dilakukan di Indonesia. Dengan mengambil sampel 1.900 yang Jawa Barat kemarin yang Pak Gubernur juga ikut gitu. Nah, itu satu kondisi uji klinis yang juga dilakukan di Indonesia dengan Sinovac. Memang AstraZeneca tidak, tapi kita bisa memakai referensi, artinya Badan POM memakai referensi yang dari luar negeri. Nah, apakah kita juga harus bisa membuat itu? Nah, saat ini kan sekarang sedang dilakukan vaksin merah putih. Artinya tetap semuanya itu kita dorong, artinya pemerintah juga mendorong, tapi tetap harus melalui kaidah saintifik ilmiahnya. Uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Jadi tidak sekedar mengeluarkan produk, Indonesia juga bisa nih mengeluarkan vaksin, tapi efektivitas kemudian cara pengujian ilmunya juga harus karena kita berhubungan apa yang akan kita berikan kepada manusia. Jadi dampak yang bisa dari manusia, baik itu dampak positif atau negatifnya juga harus benar-benar kita perhitungkan dengan matang. Tapi dok, penelitian terkait apakah yang divaksin itu ada jumlahnya kak? Berapa sih yang terkena dan tidak terkena? Apa sudah ada penelitian terkait? Ya itu memang belum ada sih ya. Cuman memang ada, kalau kita mau lebih telusuri lebih lanjut,
Jadi di dalam fase pembentukan antibodi itu dia fasenya akan masuk ke dalam fase pembentukan antibodi setelah suntikan kedua. Oh, oke. Kapan itu bisa muncul antibodinya? Hari ke-28. Hari ke-28. Itu dalam teori, ini teori ya. Oke. Hari ke-28 setelah suntikan kedua. Artinya kalau mamanya suntikan pertama, saya udah disuntik vaksin berapa kali? Baru 1 kali. Terus dia terpapar dengan orang COVID, ya bisa kena COVID. Oke. Saya udah suntik dok 2 kali. Terus saya ketemu 1 minggu, kemudian ketemu sama orang yang COVID, bisa terpapar, bisa. Karena belum ada antibodinya dalam tubuh kita. Betul. Nah ini yang kemudian hari ke-28 itulah kemudian ada perlindungan di dalam diri kita. Sehingga tapi bukan berarti setelah hari ke-28 kita jadi bebas, tidak ya, tetap mematuhi protokol 5M tadi. Protokolnya tetap digunakan. Tetap harus digunakan. Nah, mungkin teman-teman juga perlu tahu nih, kira-kira perkembangan vaksin di Indonesia sejak awal vaksin masuk di Indonesia ini sudah berapa dosis yang diberikan kepada masyarakat? Dan respon masyarakat terkait vaksinasi di Indonesia itu kayak gimana sih gitu? Ini menarik juga nih kayaknya. Ya, jadi memang di awal memang kan diprioritaskan untuk nakes ya. Jujur di awal yang paling apa istilahnya kritis terhadap masalah vaksin ini adalah kelompok dari nakes juga. Gitu. Tapi setelah mendapat jawaban dari Badan POM ditambah dengan MUI, respon itu naik. Dari yang di awal itu tanggal 13 Januari waktu itu diawali oleh Pak Presiden, kemudian berikutnya itu 1-2 minggu pertama cuma hanya 300.000 yang ikut. Tapi beranjak naik dan terus terang sekarang dari 1,3 juta dosis yang untuk nakes yang sudah disuntik malah 1,4 juta dosis. Artinya untuk yang gelombang tahap pertama untuk nakes ini sudah cukup berhasil gitu loh. Dan memang ya teman-teman juga sangat terbantu dengan kemudahan untuk mendapatkan akses. Karena gini, kalau kita bicara vaksinasi, maka kita bicara itu adalah satu edukasi. Bahwa tadi edukasi terkait dengan efikasi safety ini harus disampaikan juga kepada masyarakat, termasuk yang infodemik ya, hoax terkait dengan vaksin ini harus diberikan istilahnya counter issue juga yang baik, yang bagus juga, yang benar gitu. Nah, dari situ kemudian kita bicara sekarang adalah ketersediaan vaksinnya. Ya. Cukup atau enggak? Cukup atau tidak, dan terdistribusi atau tidak. Karena kalau kita lihat sekarang Jakarta responnya sangat luar biasa. Tapi di daerah kita belum. Di daerah yang lain belum. Gitu loh. Jadi ini yang hal-hal ini yang kemudian kita harus sampaikan, termasuk juga nanti selain bicara ketersediaan, distribusi, kesiapan SDM. Nah, kesiapan SDM sebagai tim vaksinator ini juga penting. Betul. Nah, inilah yang kemudian kita harus sampaikan, sehingga target memang saat ini kalau tidak salah kemarin disampaikan baru 17 juta dosis. Lansia masih belum mencapai target ya. Lansia masih belum mencapai target ya, karena mungkin juga ada fase bulan puasa, karena walaupun puasa tidak mempengaruhi sebenarnya, cuman masih ada kekhawatiran ya. Tapi inilah yang kemudian saya kira tetap kita harus sampaikan terutama kepada, jadi masih ada kekhawatiran dari para lansia, masih ada kekhawatiran terkait dengan pemberian vaksinasinya itu. Tapi yang penting sebetulnya kalau vaksin apalagi dijalankan di bulan Ramadan sudah ada keterangan juga kan dari MUI pun juga ada. Boleh-boleh saja gitu ini dalam kondisi darurat. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara vaksinasi di dalam teori ya, kalau ini saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pakar ya terkait dengan vaksin. Kontraindikasi absolut sebenarnya tidak ada. Jadi artinya semuanya boleh, tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, kondisi kasus-kasus tertentu. Kayak contoh di vaksin AstraZeneca kemarin teman-teman dari Perhimpunan Penyakit Dalam juga memberikan satu rekomendasi pada kasus-kasus orang yang punya riwayat pemakaian obat pembekuan darah, punya riwayat trombosis, ya nanti konsultasi dulu, mungkin ke dokter jantungnya atau dokter penyakit dalamnya, apakah kemudian boleh. Nah ini sebuah kondisi yang istilahnya itu bukan kontraindikasi, tapi special precaution. Itu yang harus dipahami. Gitu. Jadi perhatian khusus. Perhatian khusus. Jadi ketika orang, jadi tidak semuanya dengan penyakit tertentu itu bisa divaksin di seketika gitu ya. Pasti ada kondisi-kondisi rekam medisnya dulu. Ada kondisi tertentu yang kadang-kadang. Ini jangan divaksin dulu nih karena ada penyakit bawaan. Tensi di atas 180, nah dulu nunggu tensinya turun. Itu antara kepalanya lagi pusing atau dompetnya yang kosong, darah tingginya naik gitu ya. Nah, saya mau ke Dokter Aci. Dokter Aci ini kan juga sebagai tenaga kesehatan. Nah, kira-kira ada nggak sih dok tenaga kesehatan kita yang takut juga divaksin? Bukan takut divaksin kali ya. Tapi sebenarnya
kami beberapa tenaga kesehatan itu malah ada beberapa yang nggak pernah disuntik gitu. Ini kita banyak yang viral di ini nih, di Instagram juga banyak. Tapi nggak pernah disuntik sendiri, semuanya saya karena bajakan di manajemen kan sudah puluhan tahun tidak praktek, tentunya tidak pernah menyuntik lagi dong, apalagi terus disuntik gitu pasti. Dokter ada, juga manusia, takut suntik juga. Seperti itu, tapi kami biasanya sih kita ataupun dokter yang melakukan vaksinasi akan memberikan edukasi, apalagi kita kan yang tahap pertama menerima itu. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu pastinya berdampak pada masyarakat. Kalau kami tenaga kesehatan saja menolak, bagaimana mereka mencontoh lagi kan? Betul. Dan sebenarnya juga itu adalah resiko di kita karena saya walaupun di manajemen kan tetap beraktivitas ya, beraktivitas di fasilitas kesehatan. Jadi apakah dia pelaksana ataupun di manajemen tetap diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Jadi tapi kalau edukasi tetap berjalan ya, Dok? Ya, jadi kita juga bersama dengan pemerintah ya. Di daerah juga teman-teman ID, dokter, teman-teman perawat terutama. Jadi teman ID, perawat, IB ini kan termasuk yang tim vaksinator itu. Kita selalu ikut di dalam edukasi kepada masyarakat. Baik. Nah, kalau Dokter Adib sudah divaksin berapa kali? Saya udah 2 kali. Dua kali dong. 2 kali. Saya belum sama sekali. Jadi mudah-mudahan setelah obrolan ini saya dapat kuota vaksin dari kedua dokter ini ya. Satu dari Dokter Adib, yang kedua Dokter Oci. Nah, teman-teman semuanya, obrolan tentang perkembangan vaksin di Indonesia cukup lengkap karena kita langsung mendapatkan informasi dari Dokter Adib yang memang sudah menjadi pelaku di lapangan, tahu kondisinya. Pada intinya sih vaksin yang digalakkan oleh pemerintah aman dan mudah-mudahan para masyarakat Indonesia mau untuk divaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Terima kasih sudah menyaksikan Serambi Sehat. Saya Zaini Tafrihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.